Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat modul ajar tugas akhir modul. Silakan Bapak Ibu siapkan modul ajar terlebih dahulu seperti punya saya ini. Formatnya siapkan dulu sebelumnya. Modul ajar ini saya buat berdasarkan contoh topik 7, yaitu tentang model 1. Yang pertama formatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Lampirannya juga seperti ini. Ini sudah sesuai dengan topik 7 yang saya pelajari. Apabila Bapak Ibu belum mempunyai format seperti ini, Bapak Ibu bisa mengambilnya dari video saya yang ini Bapak Ibu ya, yang warna kuning ini. Ini yang judulnya, Bapak Ibu tinggal dicari aja di sini, ada, sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kemudian Bapak Ibu download saja. Setelah itu kita siap untuk mengisinya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tulis nama penyusun. Silahkan ditulis namanya siapa, kira-kira, kemudian institusinya di mana, sekolahnya di mana, tinggal ditulis saja. Tahun pembuatannya ini tahun contoh 2025, jenjang sekolahnya adalah SD atau SMP atau apa, tinggal Bapak Ibu tulis sesuai dengan sekolah masing-masing. Alokasi kelasnya kelas berapa, tinggal Ibu tulis aja kelasnya mau kelas berapa di sini ya. Setelah itu alokasi waktu ini disesuaikan, berarti 2 dikali 35 menit atau berapa sesuai dengan tingkatan jenjangnya. Kemudian poin selanjutnya adalah ada kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Kita lihat dari Google ya kalau belum paham. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik atau materi baru. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan awal sebelum mereka melanjutkan ke topik baru yang akan kita jelaskan atau kita bahas. Mereka sudah mengetahui pengetahuan awalnya ya Bapak Ibu. Kita kembali ke modul ajar. Nah, sini saya sudah membuatkan pertama, karena materi saya tentang akhlak di sini. Pertama adalah peserta didik sudah mengetahui pengertian akhlak ya, baik itu akhlak kepada Allah, sama manusia, dan kepada lingkungan. Kemudian nomor 2-nya ini tinggal dibaca saja Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke profil Pancasila. Di sini ada 2 profil karena kita madrasah. Jenjangnya berasa ada profil Pancasila dan juga profil Rahmatan lil Alamin. Ini sudah saya tulis seperti ini, tidak usah dirubah, nggak apa-apa Ibu, tinggal ikutin seperti saya. Kalaupun mau dirubah juga silahkan saja. Kita lanjut ke sarana prasarana. Sarana prasarana yang saya gunakan ini karena menggunakan model pembelajarannya adalah pembelajaran problem based learning. Yang kita gunakan adalah pertama laptop, kemudian audio atau speaker, kemudian LCD dan proyektor, spidol, gunting, lem, karton. Ini untuk menempelkan hasil diskusi mereka yang berbentuk karton agar mereka bisa lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Makanya saya menggunakan karton untuk menuliskan hasil diskusi di akhir pembelajaran. Nanti mereka akan berlomba-lomba menuliskan atau menempelkan pada karton hasil diskusinya. Kemudian materi selanjutnya adalah target peserta didiknya. Target peserta didik di sini adalah kelompok atau individu yang menjadi sasaran atau fokus dari suatu kegiatan pembelajaran atau pendidikan pada saat itu. Ini adalah targetnya ya. Jadi peserta didik atau individu atau kelompok yang ada pada kelas itu. Kemudian model yang pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Ini mungkin semuanya sudah tahu ya, di mana pembelajaran ini adalah tentang menemukan permasalahan dalam materi yang akan kita bahas. Kemudian kita masuk ke kompetensi inti. Setelah dari mode pembelajaran, kita lanjut ke kompetensi inti, di mana kompetensi ini ada A, tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ini, kita mengcopy filenya dari buku sumber belajar kita, seperti ini.
Kita tinggal ambil saja. Yang kita ambil ada yang bagian dari titik 8, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan pada titik 8-nya. Untuk poin 1 dan 2 tidak perlu ya, kita cukup yang ini saja. Kita copy seperti ini, kemudian kita paste di dokumen ini, kemudian kita paste, kemudian kita rapikan seperti yang sudah saya rapikan. Setelah ini selesai, kita lanjut ke kriteria ketercapaian tujuan belajar atau KKTP. Untuk KTP ini seperti ini. Peserta didik dapat menerapkan sikap pantang menyerah. Ini ngambilnya sebenarnya dari sini, copy saja, tinggal ngopi, kemudian kita paste di sini, kemudian kita tambahkan peserta didik saja. Peserta didik dapat hanya ditambah ini saja poinnya. Selanjutnya ini sama semua. Setelah ini selesai, kita lanjut ke pemahaman bermakna, karena ini materinya tentang ada akhlakul karimah sesuai dengan materi yang ada di sini, yaitu ada pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Kita tinggal masukkan saja. Kemudian selanjutnya adalah yang poin D, yaitu pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan yang bentuk pertanyaan seperti ini sesuai dengan materi kita. Contohnya sudah saya buat seperti ini. Ini contoh ya. Selanjutnya kalau sudah selesai untuk pertanyaan pemantik atau pertanyaan apersepsi, kalau dulu namanya pertanyaan apersepsi ya. Ini sudah dibuat. Ini mau pertanyaan 1, 2 atau 3 itu dikondisional saja ya, disesuaikan dengan kegiatan pada waktu itu. Selanjutnya kita masuk ke poin E, yaitu tentang kegiatan pembelajaran, di mana saya menggunakan sintak PBL atau Problem Based Learning. Untuk diketahui apa itu sintak PBL itu ada berapa, kita lihat di internet. Untuk sintak PBL itu ada berapa. Di sini sintak PBL ada 5 ya. Di sini ada 5. Pertama adalah orientasi pada siswa pada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing. Nomor 4 ini dan seterusnya adalah menganalisis proses penyelesaian masalah. Ini sintak-sintak ini kita masukkan ke RPP di bagian inti seperti ini. Ya, di bagian intinya. Untuk bagian inti yang ini, untuk bagian awal ini seperti biasa kita memberikan salam, menyapa dan sebagainya. Kemudian peserta didik berdoa bersama, memeriksa kehadiran, mengabsensi, kemudian menyanyikan yel-yel atau lagu bebas ya, di sini bisa lagu Islami dan sebagainya, disesuaikan saja. Kemudian di sini guru menjelaskan ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Guru kemudian menanyakan atau mengadakan apersepsi sebelum lanjut ke materinya. Setelah selesai ini tinggal lanjut ke, dengan pertanyaan apersepsinya sudah selesai, kita lanjut ke kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini adalah siswa disuruh oleh kita menyimak video agar memperhatikan dan menonton video pembelajaran. Untuk mencari video pembelajarannya, tinggal kita masuk ke pencarian di Google, kemudian kita tuliskan sesuai dengan materi yang kita inginkan. Setelah muncul video pembelajarannya, kita copy linknya, kemudian kita pindahkan ke modul ajar kita. Kemudian kita spasi biar muncul biru ya. Nah, setelah itu untuk memancing, setelah mereka menonton videonya, guru memancing sikap berpikir kritis peserta didik dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Contoh seperti ini, apa yang siswa ketahui dari video yang telah tonton, dan selanjutnya tinggal kita tulis saja berapa soal. Nah, dari pertanyaan yang sudah kita utarakan, siswa dalam menjawabnya yaitu harus menjawab secara berkelompok saja. Maka oleh karena itu kita masuk ke sintak kedua, yaitu di mana sintak kedua ini isinya ada tentang mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini adalah peserta didik membentuk kelompok sesuai arahan guru yang terdiri dari, disesuaikan saja mau berapa kelompok, 2 atau 3 atau 4. Kemudian kita siapkan LKPD juga dan buku bahan ajar lain sebagai pendukungnya. Dan selanjutnya ini tinggal dibaca saja. Sintak 4-nya adalah setelah proses diskusi itu sudah dilakukan, kita membimbing
setiap kelompok dalam memahami permasalahan-permasalahan yang muncul. Kita bimbing mereka sampai dengan selesai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir ya, kita bimbing seperti ini. Kemudian setelah selesai berdiskusi, siswa masuk ke sintak PBL 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil ya, di mana adalah peserta didik dimotivasi guru untuk menyelesaikan diskusinya. Kemudian guru atau kita membimbing peserta didik agar mereka menyampaikan hasil diskusinya melalui presentasi di depan kelas. Kemudian masuk ke sintak kelima, sintak terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana peserta didik ini harus menyampaikan hasil diskusi depan kelas. Kemudian peserta yang lain atau kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan ataupun pertanyaan agar kelas menjadi lebih hidup ya. Tinggal dibaca saja seperti ini tahapan-tahapannya. Langkah terakhir adalah kegiatan tadi adalah penutup, di mana pada penutup ini adalah poinnya pertama adalah menyimpulkan materi secara bersama-sama. Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya yang belum dipahami sedikit saja ya. Kemudian setelah itu kita memberikan penguatan ya, pujian dulu kalau di sini, kemudian memberikan penguatan dan sebagainya. Setelah itu kita memberikan soal ya, soal post test. Memberikan soal post test kepada peserta didik. Nah, untuk soal-soal post test itu terdapat pada lampiran di bawah ini. Ini ada seperti ini, ada asesmennya seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan. Ini untuk asesmennya sudah saya sediakan. Untuk program pengayaan remedial ini seperti ini. Kemudian selanjutnya ada glosarium. Apa itu glosarium? Kita lihat ya, apa sih glosarium itu? Nih, di sini ada penjelasannya. Glosarium adalah daftar istilah. Ini ya daftar istilah ya, pengetahuan. Ini disebut dengan glosarium atau daftar istilahnya. Kita kembali ke sini. Ini sudah saya masukkan daftar istilahnya. Contoh ini tentang puasa ya. Ini sebenarnya bukan materi yang ini ya. Ini hanya contoh saja. Tinggal kita sesuaikan. Ini biasanya diambil dari modul atau buku ajar kita, tinggal kita masukkan. Kemudian daftar pusaka juga sama, ini diambil dari modul. Urutannya ya, kemudian kita diakhiri dengan mengetahui kepala madrasah masing-masing. Di sini ada titik mangsanya. Kemudian ini pembuatannya bulan April, contohnya 2025, gurunya siapa. Kemudian lampiran-lampirannya ada LKPD, ini terdiri dari nama, kemudian tujuan pembelajarannya, materi singkatnya tentang apa kita ambil dari buku paket seperti ini, kemudian soal-soal PG, kemudian esai, kemudian di sini adalah hasil diskusi dicantumkan di LKPD, kemudian kita kasih seperti ini, kemudian guru mapelnya siapa, kita kasih penilaian. Selanjutnya adalah ini tentang lampiran bacaannya, sudah tinggal baca saja. Kemudian ini lampiran link videonya, ada berapa kita masukkan. Kemudian ini lembar pengamatan sikap ya, sikap ketika mereka sedang berdiskusi, ini kita masukkan ya, dinilai saja, ada catatan gurunya. Kemudian tes tertulisnya ini yang tadi saya bicarakan di awal untuk mengukur setelah pembelajaran terakhir, ini adakan post test. Ini soalnya tinggal kita mau pakai PG saja atau mau pakai esai juga silahkan, ini hanya contoh saja. Kemudian untuk rubrik penilaian kelompok, di sini juga ada contoh hasil kerjasama dan sebagainya. Ini sudah ada poin-poin, ini sudah semuanya sudah ada pada video sebelumnya, tinggal Bapak Ibu lengkapi saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.